Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi mawalah amma ba'd. Eh, Puan tuan sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita berbicara Al-Wadud karena salah satu bagian yang kait-mengkait antara eh, kebaikan Allah Subhanahu wa taala atau curahan kasih sayangnya adalah al-ihsan. Karena itu agar pemahaman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Wadud, sebagai Al-Mu'ti, sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim makin sempurna dengan cara kita kali ini insyaallah mentadabburi asma Allah Al-Muhsin, the good door, the supreme door of good. Insya Allah semoga bisa selesai. Memang agak ada banyak slide-nya, tapi semoga bisa agak lebih cepat. Kita mulai saja dari yang pertama. Kita mulai dari dalil Al-Muhsin. Kalau kita buka Al-Quranul Karim, tidak ada nama Allah Al-Muhsin. Nama Allah Al-Muhsin terdapat di dalam hadis. Karena itu dasar yang kita jadikan pijakan menjadi namanya Allah Subhanahu wa taala ini kok maaf, ini enggak, kayaknya saya bukanya karena di WPS jadi kurang bagus. Coba saya pindah ke Google Docs saja. Sebentar. Kayaknya harus di Google Doc ini. Oke, biar Arabnya tidak kalang kabut, karena kalau di tadi kelihatannya tidak tepat. Ya, oke. Kita kembali lagi. Ini mana view-nya? Biar besar sebentar. Ini mungkin. Oh no. How to extend? Ini gitu. Oke, 100. Oke, kita awali dari dalilnya. Gimana ini? Oke, kita awali dari dalil Al-Muhsin. Ya. Yang pertama adalah hadis dari Anas bin Malik, anna Rasulullah SAW qal, idza hakamtum fa'dilu, wa idza qataltum fa'ahsinu, fa inna Allah muhsin, yuhibbul muhsinin. Dari hadis ini, Allah Subhanahu wa taala dinamakan muhsin di sini ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, idza hakamtum, apabila kalian berhukum, menghukumi, apabila kalian berhukum fa'dilu, maka apabila kalian memutuskan fa'dilu, maka berbuat adillah. Fa idza qataltum, maka apabila kalian menyembelih fahsinu, maka sembelihlah dengan ihsan, dengan cara yang terbaik. Fa innallaha muhsin, karena Allah adalah muhsin. Ini yang menjadi dalil nama Allah Muhsin. Yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Yang kedua, dalilnya adalah dari hadisnya Syaddad bin Aus, annahu qal, hafidtu min Rasulillah SAW isnatain. Aku menghafalkan dari Rasulullah SAW dua hal. Qal, innallaha muhsinun yuhibbul ihsan. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya adalah muhsin, yuhibbul ihsan. Allah mencintai al-ihsan. Fa idza qataltum, maka apabila kalian menyembelih, fa ahsinul qitlah, maka baguskanlah sembelihan itu. Wa idza dabahtum, apabila kalian membunuh, maksudnya ya. Wa idza qataltum, apabila kalian membunuh, fa ahsinul qitlah, baguskanlah pembunuhan itu atau penyembelihan itu. Fa idza dabahtum, maka apabila kalian menyembelih, fa ahsinudz dzabha, baguskanlah, sembelihlah dengan ihsan.
wal yahidda ahadukum syafratahu, hendaklah menajamkan, sharpen your knife, ya, suruh menajamkan pisaunya. Summa, untuk apa itu semuanya? Agar sembelihan itu merasa nyaman, menyamankan sembelihannya. Ya, ini dalil bahwa salah satu asma Allah adalah Al-Muhsin. Al-Muhsin. Kita lanjutkan makna bahasanya. Kita pertama kali ngambil dari Imam Raghib Al-Asfihani dalam Mufradat Al-Fadhil Quran. Imam Raghib Al-Isfihani 502 Hijriah menyatakan kata al-ihsan itu berasal dari kata al-husnu. Al-husnu adalah ibaratun an kulli mubhajin marghub fih. Ungkapan atau satu istilah yang dipakai untuk sesuatu yang indah dan disukai. Sesuatu yang glowing, sesuatu yang menarik pandangan dan disukai, marghubun fihi, yang kita suka. Karena itu semua sesuatu yang indah, semua yang disukai, orang Arab menyebut sebagai al-husnu. Karena itu nanti surga disebut dengan husna. Kenapa? Karena surga adalah puncak dari sesuatu yang paling indah, puncak dari sesuatu yang disukai. Karena itu disebut dengan husna, sama dengan asmaul husna. Kenapa nama-nama Allah disebut sebagai al-husna? Karena nama-nama Allah adalah yang paling indah. Karena nama Allah adalah nama yang paling disukai. Ya. Karena itu kalau ada seorang perempuan namanya Husna, banyak disukai oleh laki-laki, lah benar itu. Ya. Tapi kalau namanya Husna tidak disukai, harus ganti. Namanya Husna, ya. Husna. Kayak anaknya Ustadz Nu'man Ali Khan namanya Husna. Ya. Husna memang puncak dari kebaikan dalam bentuk feminin, ya, dalam bentuk feminin. Oke, jadi semua yang terindah, semua yang disukai, orang Arab menyebut sebagai husn. Husn. Karena itu kalau kita melihat orang Arab kalau ngasih pertanyaan atau apa, terus murid disuruh menjawab dan jawabannya benar, orang Arab menyatakan apa? Ahsan. Ya. Karena menunjukkan tepat, bagus, jawaban yang indah, jawaban yang disukai. Wadzalika thalathatu adrab. Dan husna itu atau husn itu ada 3 sisi. Yang pertama, yang berkaitan min jihadil aql. Kalau akal kita menyatakan sesuatu itu baik, namanya husn secara akal. Meskipun tidak kelihatan secara fisik mungkin baik, tapi kalau secara logika, itu yang benar, itu yang baik, itu yang indah. Nah, itu namanya husn. Yang kedua, dari sisi hawa nafsu. Maksudnya dari sisi tubuh kita, dari sisi fisik kita, nafsu kita. Kita menyatakan, ini benar ini. Ya, disukai oleh hasrat, disukai oleh keinginan kita, physical desire. Yang terakhir, min jihadil his, dari panca indera kita, 5 senses kita. Mata kita menyukai, ya, telinga kita menyukai. Jadi ada 3 itu. Nah, kalau 3-tiganya terkumpul, puncaknya husna. Ya, secara akal dia terindah, secara hawa nafsu dia juga terindah, secara pandangan fisik dia juga terindah. Namanya al-husn secara bahasa. Lawannya adalah as-su. Jadi al-husn lawannya as-su. Sayyi'ah lawannya hasanah. Hasanah. Karena itu lawannya hasan, sayyi, ya, as-su atau sayyi'ah. Sayyi'ah. Ada juga nanti yang melawankan dengan kata qabih. Tapi kalau Imam Raghib lawannya adalah sayyi'ah. Wa sayyi'atu, ya, kata sayyi'ah kalau Imam Raghib, ya. Al-ihsan, sementara kata ihsan nanti dari kata hasuna, ya, fi'il sulasi mujarrodnya hasuna, kemudian ditambahi alif di depannya menjadi ahsana. Ahsana yuhsinu ihsan. Ihsan. Jadi menjadi fi'il sulasi mazid dengan tambahan 1 alif. Dari kata hasuna ditambah alif 1 menjadi ahsana. Ahsana menjadi ihsan. Oke. Jadi kalau husnun adalah
verbal noun dari triliteral verb, sementara ihsan adalah apa namanya verbal noun dari triliteral verb dengan satu tambahan alif, ya, al-ihsan. Ihsan itu dibagi menjadi dua. Kalau menurut Imam Raghib Al-Asfihani, yang pertama namanya yang saya warnai apa itu namanya, I don't know, apa hijau atau apa itu, al-in'am alal khair. Saya tidak tahu warnanya indigo. Al-in'am alal khair, memberikan kenikmatan kepada orang lain. Jadi ihsan itu makna yang pertama adalah kalau kita berbuat baik dengan cara memberikan sesuatu yang membuat nyaman orang lain. Karena in'am berasal dari kata nu'umah. Nu'umah adalah comfort. Nu'umah adalah kenyamanan. Jadi al-in'am alal khair. Pemberian rasa nyaman, pemberian kenikmatan kepada orang lain. Seperti kalau orang Arab menyatakan ahsana ila fulan. Aku berbuat baik kepada si fulan tersebut, misalnya. Atau dia berbuat baik kepada si fulan tersebut. Artinya dia memberikan nikmat. Yang kedua, ihsan fi fi'lihi, ya, atau kebaikan di dalam perbuatan itu sendiri. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia tahu tentang perbuatan yang dia lakukan, sehingga dia bisa melakukannya dengan yang terbaik, dan memang dia melakukannya dengan cara yang terbaik. Jadi maksudnya, ihsan itu dimensinya dua. Satu, pada perbuatan itu sendiri yang baik, ya, dan yang melakukannya juga satu. Dia tahu kalau dia punya ilmunya, dan dia melakukannya dengan cara yang terbaik. Jadi dimensinya kemana? Ke diri pelaku, ke dual. Ya. Sementara yang kedua, perbuatan itu dirasakan oleh orang lain, diberikan kepada orang lain, dan orang lain menilainya sebagai kebaikan. Jadi ihsan itu ada dua dampaknya. Ke dalam diri orang akan dianggap sebagai orang yang baik. Kenapa? Karena dia punya ilmu dan melakukannya dengan cara yang baik. Yang kedua, kepada orang lain akan merasakan kebaikannya. Karena itu orang tersebut dianggap melakukan perbuatan ihsan. Karena itu kata Sayyidina Ali, an-nasu abna'u ma yuhsinun. Kata Sayyidina Ali, manusia itu adalah anak dari perbuatan baik yang dia lakukan. Ya. Kalau misalnya, katakanlah Atiqah misalnya, terus-menerus bikin selalu ngasih charity once a week terus, maka nanti mesti Atiqah akan digelari sebagai the generous woman misalnya. Kenapa? Karena an-nasu abna'u ma yuhsinun. Ya, manusia itu adalah anak dari apa yang perbuatan baik yang dia lakukan. Ya, mansubuna ila ma ya'malun. Dia akan dinisbatkan dengan apa yang dia lakukan. Ya, jadi kita akan digelari, namanya ihsan. Nanti muhsin berarti orang yang sampai kemudian nanti digelari karena perbuatan baiknya. The generous one, the just one, atau apa saja namanya ihsan. Lagi-lagi ya, saya ulang lagi, ihsan dimensinya dua, pada dirinya sendiri, yaitu kapan? Saat orang melakukan perbuatan itu, satu, dia punya ilmunya, dan dia melakukan dengan yang terbaik. Karena itu hasil perbuatannya berupa ihsan. Ya, dan kalau dia sudah melakukan yang terbaik, nanti dia punya manfaat buat orang lain. Namanya in'am alal khair. Makanya itu menurut Imam Raghib Al-Asfihani, in'am, memberi nikmat, dengan memberi ihsan lebih luas memberi ihsan. Karena memberi in'am itu dimensinya hanya ke orang lain, tapi tidak ke diri sendiri. Ya, jadi wal ihsan a'ammu minal in'am. Ihsan itu lebih umum, lebih luas daripada in'am. Oke. Kita lanjutkan sekarang lisanul Arab dari Ibnul Mandzur. Ibnul Mandzur
menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW mendefinisikan ihsan dengan hadis yang terkenal itu ya. Nanti kita bahas lebih dalam. Anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalian beribadah, mengabdi kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarah, maka jika kamu tidak melihatnya, fa innahu yarak. Sesungguhnya dia melihatmu. Ini kesadaran muraqabah, nanti kita lihat ya. Kesadaran diperhatikan. Kenapa Rasulullah SAW menafsiri ihsan atau mendefinisikan ihsan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan melihatnya, atau kalau kamu tidak melihat Allah, yakini bahwa Allah melihatmu. Kenapa? Karena menurut hadis ini kita bisa melihat perbuatan baik itu sangat ditentukan salah satunya oleh kesadaran pengawasan. Ya. Kalau kita ini kalau kita ini dilihat ya oleh seseorang, maka itu akan punya dampak terhadap pekerjaan kita. Yang pertama, semakin orang itu punya otoritas terhadap diri kita, atau semakin orang itu terhormat, atau the most respected person, atau the most beloved person, dan melihat kepada kita, maka kita akan melakukan dengan cara yang paling terbaik. Karena itu kesadaran diawasi atau dinilai, under supervise misalnya, itu sangat penting untuk melahirkan ihsan. Karena itu Nabi tidak menjelaskan definisi dalam pengertian teoritis, tapi dalam pengertian aplikatif. Ya, bagaimana seseorang bisa melahirkan ihsan? Yang pertama. Yang kedua, kata antak Buddha. Maka ihsan itu hanya akan bisa muncul jika orang melakukan sebagai bentuk penghambaan. Orang melakukan sesuatu sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Kita ini kalau berpikir, setiap kita melakukan apapun saja, sebenarnya kan berbeda-beda. Sama lah, setiap hari kita bekerja, boleh jadi niatan kita berbeda-beda. Ada yang for the sake of money, ada yang for the sake of my wife, ada for the sake of my children, dan seterusnya dan seterusnya. Ihsan itu meluruskan motif kita bahwa kita melakukan pekerjaan itu for the sake of Allah SWT. Ya, karena kita ingin menghamba kepada Allah, itu sebagai perwujudan dari penghambaan dan our submission, obedient to Allah Subhanahu wa taala. Dua itu yang mau dikombin dari ayat ini, ya. Wa huwa ta'wilu qaulu ta'ala innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ila akhirih. Nanti saya jelaskan nanti ayat ini, tidak perlu sekarang, ya. Singkatnya kalau di sini adalah definisinya al-ihsan al-isyarah ilal muraqabah wa husnit ta'ah. Jadi yang disebut dengan ihsan ya di lisanul Arab adalah isyarah ilal muraqabah, sesuatu yang menunjukkan kepada muraqabah, usaha seseorang atau muraqabah keadaan diawasi. Ya, kayak under CCTV. Ya, muraqabah itu dari kata raqib, ya, pengawas. Ya. Raqib atid, masih ingat nama malaikat kita, raqib atid. Muraqabah adalah satu kondisi di mana kita merasa diawasi. Namanya muraqabah. Nah, ihsan itu adalah satu keadaan di mana orang merasa diawasi. Yang kedua adalah husnit ta'ah, ketaatan yang baik. Ya. Jadi ada dua maknanya kalau pakai lisanul Arab, al-isyarah ilal muraqabati wa husnit ta'ati. Ya, muraqabah, ya, keadaan diawasi, pengawasan, dan ketaatan yang baik. Fa inna man raqaballah ahsana. Siapa yang merasa diawasi oleh Allah SWT, pasti amal perbuatannya baik. Pasti itu ya, pasti. Waqad asyara ilaihi fil hadis ila akhirih itu ya. Saya jelaskan sendiri. Wal farqu bainal ihsan wal in'am, seperti tadi sama, baik Al-Asfihani ataupun Ibnu Mandzur sama.
Kata beliau, beda antara ihsan dan in'am, al-ihsan yakunu nafsil insan wali ghairih. Kalau ihsan itu boleh jadi berlaku kepada pelakunya dan kepada orang lain. Ya, ahsantu ila nafsi, misalnya, aku berbuat baik kepada diriku. Wal in'am la yakunu illa li ghairih. Sementara in'am hanya berlaku untuk orang lain. Hanya berlaku untuk orang lain. Itu penggunaannya di dalam bahasa. Oke. Jadi kalau mau kita singkatkan, kata muhsin nanti nama Allah Subhanahu wa taala yang kita lihat secara kebahasaan tadi itu mengandung 4 ya. To be and to do good and to pursue excellent. Ini memang susah kita terjemahkan karena kemudian kalau orang berbuat baik yang paling terbaik dan paling termaksimal baru namanya ihsan. Karena itu muhsin adalah orang yang melakukan perbuatan baik dan dia berusaha mencapai yang paling tertinggi, termaksimal, tersempurna. Ya, jadi to be and to do good and to pursue excellent yang pertama. Yang kedua, to be beautiful. Karena nanti ada kata misalnya rojulun hasan misalnya, imro'atun hasana misalnya, beautiful girl, beautiful boy misalnya, dalam bahasa Arab juga menggunakan kata hasan. Karena itu makna yang kedua, to be beautiful, to be kind, ya, to be suitable, proper, fitting, sesuatu yang pas, namanya ihsan juga. Jadi 4 makna itu kalau di blended itulah namanya ihsan. Ya. Excellent, beautiful, kind, suitable, proper, fitting, campur jadi satu namanya ihsan. Nah, orang muhsin adalah orang yang memiliki itu. Orang yang kalau melakukan perbuatan baik, dia berusaha untuk yang paling excellent, menjadi beautiful, kind, suitable, proper, and fitting. Namanya al-muhsin. Nah, nanti kita pikirkan bagaimana lagi kalau muhsinnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Nanti kita mikir ke sana. Jadi kemudian jadi secara bahasa kata hasana ini berasal dari kata hasan ya. Hasan good, ahsan better ya. Al-husna the best. Konsep Islam tentang ihsan atau excellent berasal dari akar kata yang sama. Jadi muhsin untuk laki-laki, muhsinin atau muhsinun atau muhsinat atau muhsinah secara untuk perempuan adalah mereka yang melakukan perbuatan baik ya dan bukan melakukan perbuatan yang paling terbaik, paling termaksimal yang bisa dia lakukan. Ya, dia berusaha untuk melakukan perbuatan baiknya itu pada tingkatan yang paling maksimal dari yang bisa dia lakukan, yang paling terbaik. Itu maksudnya muhsin. Muhsin. Karena itu kalau orang melakukan perbuatan itu sempurna dan baik, kita menyatakan ahsan. Ya. Ahsanti, ahsanta, tergantung. Maksudnya well done, excellent, kata orang Arab. Ya. Jadi muhsin adalah the one who is perfectly good in his essence and who does all his action in the best possible manner, achieving excellence and reaching ultimate beauty and perfection. Ya, namanya muhsin. Saya setuju dengan definisi ini, bagus banget menurut saya, adalah who is perfectly good in his essence. Jadi Allah Al-Muhsin adalah zat yang baik secara sempurna di dalam zatnya. Jadi zatnya Allah itu memang perfectly good, ya. Yang kalau dia perbuatan Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan yang dilakukan dengan the best possible manner untuk mendapatkan excellent ya dan reaching ultimate beauty and perfection. Jadi di dalam kata muhsin itu sebagaimana tadi beda kata ihsan dan in'am ya. Kalau kita rujukkan kepada Allah Al-Muhsin, maka ke dalam zatnya Allah itu memang husn. Ya,
memang perfectly good, ya maha indah, maha sempurna, maha excellent gitu ya. Dan kalau Allah melakukan perbuatannya, baik nanti terhadap makhluknya apa saja, Allah melakukannya dengan cara yang paling terbaik, menghasilkan sesuatu yang paling terbaik, paling excellent, paling beautiful, paling perfect. Namanya Al-Muhsin. Oke. Masih kita lihat berbagai makna istilah yang atau terminologi yang dijelaskan oleh para ulama. Kata sebagian lagi menyatakan kata husn itu dibandingkan dengan lawannya yaitu kata kubhu atau qabih. Qabih ya. Kubhun jelek sama. Maka singkatnya kata ihsan itu di dalamnya ada 3. 1, ada tazyin, beautification. Tadi ya ada kata beautiful tadi, ada tazyin, ada beautification. Yang kedua, al-in'am 'alal khair, memberikan kebaikan kepada orang lain. Yang ketiga, ihsan fil fi'li. Tadi makna yang ketiga adalah berbuat baik dalam pekerjaan itu sendiri. Ya, pekerjaannya memang baik. Kenapa? Karena ada ilmu dan dilakukan dengan cara yang paling terbaik. Wal ihsan ayyu'ta aktsara mimma alaih. Ihsan adalah memberi lebih banyak dari apa yang diwajibkan kepadanya dan mengambil lebih sedikit dari apa yang menjadi haknya. Namanya ihsan, kata para ulama. Satu makna ya. Jadi kalau kita memberi lebih banyak, mengambil lebih sedikit, namanya ihsan. Ya, saya misalnya, saya katakanlah Academic of Ummah bikin satu kegiatan, terus ada katakanlah iurannya, each dapat misalnya 10 ringgit, terus dia memberikan 20 ringgit. Sebagai hadiahnya misalnya dia dapat bonus katakanlah apalah, terus dia mengambil yang lebih sedikit lagi, namanya ihsan. Namanya ihsan, ya. Qala Al-Munawi, Imam Munawi menjelaskan ihsan itu adalah Islamun zahir, yuqimuhu imanun batinun, yukammiluhu ihsanun syuhudiyun, kata Imam Munawi. Ihsan itu, Islam itu zahir, nampak Islam itu. Orang baca syahadat, kelihatan, asyhadu an la ilaha illallah. Orang sholat, performing sholat, something obvious, zahir. Orang zakat, orang puasa, namanya zahir. Tapi yang memberikan nilai, yang memberikan value di dalamnya adalah iman yang ada di dalam. Inner faith. Jadi Islam itu ibaratnya physical appearance. Yang memberikan value adalah imanun batinun. Ya, jadi kalau Islam itu kaitannya adalah zahir, kalau iman kaitannya adalah batin. Ya, Islamun zahirun, imanun batinun. Iman itu ada di dalam, inner faith. Inner, ya, faith. Kalau Islam outer. Nah, kalau ihsan, ihsan suhudiyun. Islam itu witnessing. Islam itu musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia yang justru menyempurnakan karena sesuatu yang zahir sama batin itu kemudian dihadapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Namanya ihsan. Karena itu istilahnya ihsanun syuhudiyun, kata Imam Al-Munawi, Karena itu kata dia manzilahnya atau keadaannya atau kondisinya, stage-nya disebut dengan al-muraqabah. Al-muraqabah. Manzilatul lisan a'la min manzilatil Islam. Ya. Posisi atau derajat grade-nya ihsan, ya, levelnya ihsan, stage-nya ihsan lebih tinggi daripada Islam dan iman. Ya, kenapa? Karena orang yang pertama kali dia merasa keberadaan Allah SWT. Ya, kemudian makin dekat. Karena itu dia kemudian beramal. Ya, setelah beramal dia kemudian merasa melihat Allah Subhanahu wa taala. Lah, keadaan merasa melihat Allah atau diawasi oleh Allah itulah yang disebut dengan muraqabah. Perasaan merasa bahwa Allah itu ada, ya, bi ayyastasyiral mar'u wujudallah, orang merasa Allah eksis, Allah hadir, Allah ada, namanya Islam. Karena itu kemudian sangat kuat ada dalam iman kita melahirkan amal.
namanya iman. Tapi nanti begitu kita beriman melakukan terus, kita tahu semua amal yang kita lakukan hanya kita fokuskan kepada Allah SWT, namanya ihsan. Saya kasih contoh mudahnya. Kita tahu sodakoh. Sodakoh itu misalnya awalnya di sini, di inner faith, ya, di inner faith, zakat katakanlah. Kalau kita Islam, kita merasakan iya, saya wajib zakat ini, saya keluarkan harta saya, ya, sodakoh namanya. Munculnya dari mana? Inner faith, sesuatu yang ada di dalam, karena itu disebut dengan sodakoh, karena dari kata sidqun, membenarkan. Membenarkan apa? Something yang ada di dalam diri kita, yaitu iman. Karena iman itu ada di dalam. Begitu dia direalisasikan, munculnya adalah Islam. Tapi kalau kita melakukan terus, pertanyaannya adalah ke siapa kita melakukannya itu? Untuk apa? Lah yang mensempurnakan iman dan Islam itu adalah muraqabah. Kesadaran kita diawasi oleh Allah, kesadaran ru'yatullah, kesadaran melihat Allah atau dilihat oleh Allah SWT. Namanya ihsan. Abul Baqa Al-Kafawi dalam kitabnya menyatakan yang disebut dengan ihsan adalah fi'lul insan ma yanfa'u ghairah, ya. Apa saja yang bermanfaat buat orang lain, ya, yang membuat orang lain itu merasa mendapatkan kebaikan, seperti saat kita memberikan makanan, dan sama ya, ini persis seperti Pak Ana tadi, dan orangnya kemudian juga dianggap menjadi orang yang baik. Pelakunya juga mendapatkan status sebagai orang yang baik. Jadi namanya ihsan. Jadi selalu ihsan itu dimensinya dua, ya. Tadi itu kepada diri sendiri kita menjadi muhsin, kepada orang lain kita memberikan kebaikan kepada orang lain. Karena itu Al-Fairuzabadi menyatakan bahwa grade atau level, ya, atau manazil, tingkatan paling tertinggi dari penghambaan kita kepada Allah adalah ihsan. Kenapa? Li'annahu lubbul iman. Dia adalah core, ya, daripada iman, crux-nya of the faith. Dia intinya dari iman. Ruhuhu, rohnya iman. Wa kamaluhu, kesempurnaan iman. Ya, semua tingkatan kedekatan kita kepada Allah tidak ada yang mengalahkan daripada ihsan. Ihsan. Karena itu nanti Rasulullah SAW menyatakan, ya, anta abudallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yara. Imam Qurtubi, saya agak cepat ya, nanti masih banyak ini. Ismullah al-Muhsin, anna ma'nahu rajiun ila ma'na al-mufdil wal mannan wal wahhab. Kata dia, yang disebut dengan al-Muhsin itu campuran dari tiga sifat Allah itu. Al-Mufdil, Al-Mannan, Al-Wahhab. Campur jadi satu. Dia Allah yang memberikan fadl, keutamaan-keutamaan, ya, memberikan anugerah, Al-Mannan, yang juga memberikan mannan, anugerah, Wal-Wahhab, memberikan hadiah-hadiah. Ngumpul jadi satu, namanya Muhsin. Kalau kata Imam Qurtubi. Jadi di dalam kata Muhsin itu tercampur mixture of three name of Allah SWT. Al-Mufdil, Al-Mannan, Al-Wahhab. Imam Qurtubi. Al-Munawi tadi sudah, saya anggap sudah aja ini. Sekarang macam-macam ihsannya Allah kepada makhluk. Apa saja sih kebaikan atau ihsannya Allah yang diberikan kepada makhluk? Kita bagi jadi tiga. Satu namanya qaidah, foundational, wawasithah, ya, pertengahan, ya. Yang ketiga mutammimah, ya, penyempurnaan atau terakhir, ya, first, second, and third, ya. Yang pertama ini introductory, ya, atau foundational, terus yang pertengahan, terus yang terakhir mutammimah. Ini pelengkap yang paling terakhir. Seperti ini seperti secondary, tertiary, apa kayak begitulah. Ini elementary. Jadi elementer, sekunder, sama complementary. Ya, ini jadi kira-kira begitu. Yang pertama, yang elementer, ya, yang qaidah, ini sebagai fondasi kebaikan Allah kepada kita adalah
kita dijadikan dari nothingness menjadi something, menjadi somebody. Ya, awalnya kita tidak ada, kita ini bukan siapa-siapa, nothing kita ini. Sebagaimana di surat Al-Insan, saya tidak menjelaskan terlalu detail ya, hanya sekedar untuk menunjukkan. Jadi pertama nikmat, ihsannya Allah buat kita ini. Kita nothing, kemudian Allah create us into somebody, menjadi something kita. Dari something kemudian menjadi somebody. Ya, makanya ikhrajuhu min adamin ila wujudin yang pertama. Ya, itu karunia Allah atau ihsannya Allah kepada kita. Setelah itu tidak sekedar hanya diwujudkan, tapi Allah kemudian taswiruhu fi surati Adam alaihissalam. Kita kemudian dimolding, kita dibentuk, di-shape, di-mold dengan ahsanus suwar, dengan shape, dengan bentuk yang paling terbaik. Ya, sawwarnakum kata Allah. Ya, Allah yang membentuk kita menjadi gini, diletakkan di Indonesia, yang sini diletakkan di Malaysia, yang sana diletakkan di Ethiopia, yang sana diletakkan semuanya, nanti rambutnya kayak apa, kulitnya kayak apa, semuanya. Itu bagian dari ihsannya Allah SWT. Bahkan kalau kita detailkan, bagaimana kita melihat bagaimana kuku kita, rambut kita, semuanya itu bagian dari ihsannya Allah Subhanahu wa taala. How our bloods itu circulate dan seterusnya, itu semuanya dari taswirnya Allah. Taswirnya Allah SWT. Yang ketiga, yang bagian kaidah setelah Allah menjadikan dari nothing menjadi something, kemudian dibentuk dengan shape dan molding yang terbaik. Setelah itu Allah kasih rationality, kasih akal. Ja'alahu iyahu aqilan. Kita dijadikan intellect person, dijadikan orang yang punya akal. Ya, yang punya akal kemudian yang berbeda dengan yang lain, sehingga kemudian dengan itu Allah ngasih hidayah. Kemudian inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura, kasih akal, kasih hati, dan itu nikmat yang pertama, ihsannya Allah yang pertama dari macam-macam ihsannya Allah kepada kita, namanya qaidah. Yang kedua, yang wasithah, yang pertengahan. Yang pertengahan itu setelah semuanya, ini tadi yang berkenaan dengan fisik ya. Yang pertengahan ngasih apa? Satu, ngasih hidayah. Dikasih Islam, ya, dikasih petunjuk agama. Yang pertama dikasih Islam, saya singkatkan saja ya. Yang kedua dikasih Al-Quran diturunkan, dikasih hidayah, dan di syarah fisudur, diluaskan hati kita. Ya, setelah dikasih Islam, yang kedua ja'alahu min ummati Muhammad. Kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ihsannya Allah. Maksud saya bayangkan makna ihsan yang kayak tadi ya. Jadi kalau kita ngomong ihsan ini, bayangkan yang tadi itu. Pursue excellent, beautiful, kind, perfection. Bayangkan itu. Jadi misalnya Allah menciptakan dari nothingness menjadi wujud. Itu dengan cara yang paling terbaik, excellent, beautiful, dan seterusnya. Allah shaping kita. Ya, kalau kita mikir bentuk kita itu yang bentuk paling excellent, beautiful, perfect. Yang kedua. Yang ketiga, terus Allah ngasih kita akal. Kalau kita mikir otak kita ini, ya kemampuan yang diberikan Allah, our mind, our body, and our soul, itu perfect. Itu namanya ihsannya Allah kepada kita, yang pertama. Yang kedua, setelah dari aspek yang fisik tadi, sekarang Allah ngasih aspek batiniah, namanya wasithah. Lihat, kita dikasih Islam sebagai agama. Dan itu the best, the beautiful, ya, the most excellent religion, namanya Islam. Tidak cukup dengan itu, kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Nabi yang paling terbaik, bukan umatnya Nabi Isa, bukan umatnya Nabi Musa, Masya Allah. Namanya ihsan. Namanya Allah Al-Muhsin. Karena Allah menjadikan kita min ummati Muhammad. Banyak orang-orang dahulu kepingin untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad. Masya Allah kalau kita pikirkan ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ali Imran ayat 110. Ya, tidak cukup dengan itu, masih ditambahi oleh Allah yang ketiga. Apa ihsannya Allah? Kita dikasih Al-Quranul Karim. Masya Allah. Kita membaca Al-Quranul Karim, menghafalkan Al-Quranul Karim.
Setelah itu dikasih apa lagi? Dikasih kemampuan untuk memahami Al-Quranul Karim. Kita belajar Al-Quranul Karim, tadabbur Al-Quranul Karim. Masya Allah, dikasih ilmu bil Quran. Dikasihkan ilmu dengan Al-Quran. Yang keempat dikasih wal amal bima alima. Ya, kita dikasih kemampuan untuk melaksanakan dari apa yang kita ketahui dari Al-Quranul Karim. Wahia thamratul ilm, dan itu adalah buahnya ilmu. Allah. Ya, yang terakhir kita dikasih apa? Dikasih taufik oleh Allah SWT untuk bisa tetap istiqomah di jalan ilmu dan amal itu, sehingga kemudian ilmunya menyebar ke hamba-hambanya Allah yang lain dan menjadi cahaya di lingkungan kita, di negeri kita. Yustadau bisirajihi, kemudian orang mendapatkan pelitanya, cahayanya. Dengan apa? Dengan lampu tadi yang kita bawa, dengan cahaya yang kita bawa, dan kemudian jelas mana yang batil, mana yang benar. Masya Allah. Ini ihsan yang kedua yang diberikan Allah kepada kita. Habis yang qaidah, yang wasitah. Renungkan itu. Kita ini jarang memikirkan ihsannya Allah kepada kita. Sehingga apa? Sehingga kita tidak merasa jatuh cinta nanti kepada Allah. Tidak bisa bersyukur kepada Allah SWT. Kenapa? Karena kita tidak merenungi. Satu, renungi dari tadi itu, yang kaidah, yang foundational, yang elementary ihsan. Masya Allah. Setelah itu yang wasitoh, yang pertengahan. Kasih Islam, kasih Nabi Muhammad, kasih Quran, kasih pemahaman Quran, kasih kemampuan untuk menjalankan isinya Quran. Masya Allah. Itu nikmat yang tidak ada duanya. Karena itu Quran menyatakan, وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ. Dengan itu bergembiralah, karena dikasih Al-Quranul Karim. Yang terakhir, mutammimah. Ini complementary. Ya, ini yang sifatnya tertiary, pelengkap ini. Apa? Dikasih kamal surah. Ya, rupa yang cantik, yang tampan, ya, ditambahi nanti rambutnya dibikin ini, ya, symmetrical semuanya, fasohatul lisan, ucapan kita yang indah, kemampuan orasi, kemampuan berkata-kata dengan baik, ya, salamatul hay'ah, ya, tidak ada bagian tubuh kita, tidak ada yang cacat, semuanya baik. Itu pelengkap yang diberikan oleh Allah. Misalnya lagi, harta dikasih yang banyak, keadaan yang baik, tertata semuanya, sehingga kemudian kasih rizki yang cukup, ya, sehingga kita tidak butuh, tidak merengek-rengek kepada orang lain. Masya Allah, sehingga kita bisa bersyukur dan mampu masih memberi kepada orang lain. Ini mutammimah, ini pelengkap semuanya. Apalagi kita dikasih keluarga yang baik, ya, dikasih rasa cinta, punya teman, punya keluarga yang kita saling bisa mencintai, punya ayah, ibu, kakak, adik, teman yang kita saling bergandengan, saling cinta mencintai, saling tolong menolong. Itu bagian dari mutammimah, ya, ihsannya Allah. Ya, apalagi ma yun'am bihi alaihi minal mar'as salihah, terus dikasih pasangan hidup, ya, yang laki-laki punya pasangan hidup yang mampu nanti menyempurnakan agamanya, memberikan kenikmatan pada kehidupannya, dan seterusnya. Ya, dikasih tubuh yang sehat, ya, sebagaimana waktu yang cukup, ya, bahkan punya banyak waktu luang. Karena itu kata Rasulullah, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihha wal faragh. Oke. Itu ihsan yang diberikan Allah kepada manusia. Jadi kalau mau disingkat, kita ini mendapatkan tiga-tiganya. Ya, bukan saja yang qaidah, tapi Allah tambah yang wasitoh. Tidak cukup yang wasitoh, ditambah lagi yang mutammimah. Masya Allah. Ya, jadi 3 bagian. Selanjutnya, lihsan ma'allah ta'ala. Jadi kita sekarang apa yang dimaksud dengan berbuat ihsan, ya, bersama Allah Subhanahu wa taala. Ihsan ma'allah, berbuat baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas kita sekarang. Yang pertama, saya singkat-singkatkan ya, kita masih belum masuk ke ayat-ayatnya. Yang pertama, ikhlas. Kalau kita melakukan sesuatu apapun saja, ikhlas, itu tanda kita berbuat ihsan kepada Allah.
Bagaimana ikhlas itu? Ikhlas itu kita jernih, kita tulus karena orientasi dan niat kita, intention kita untuk melakukan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala, atau bayangan kita itu kita fokusnya ke akhirat sana. Jadi, cara untuk agar kita ikhlas itu ke sana terus. Motifnya kita jaga. Itu nanti kita akan mampu melakukan al-ihsan ma'allah. Yang pertama. Yang kedua, at-tawazun, seimbang. Jadi yang dimaksud ihsan itu dua-duanya ya, bukan berarti orang nanti ke akhirat saja, enggak. Dia tetap melakukan kegiatan di dunia, menikmati kehidupan dunia, tapi ada tawazun. Ya, ada apa namanya? Balance life. Tapi balance life not in the sense bukan dalam pengertian kita, ya. Balance life kita itu adalah main komputer 5 jam, sholat 5 menit. Itu balance life, ya, according to us. Jadi kalau mau balance life-nya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti kita lihat bagaimana Nabi balance hidupnya itu dalam pengertian sesuai nanti berapa yang diberikan untuk Allah dan segala macamnya, malamnya, siangnya dan segala macam. Ya, saya kayaknya ada saya pernah dapat kayaknya ada PowerPoint yang cukup baik dari Productive Muslim, judulnya Prophetic Balance Life. Itu once good menurut saya cukup bagus. Ada dia bikin circle begitu 24 jam kehidupan Nabi Muhammad yang dia lihat dari balance life antara kebutuhan mind, soul, and body dari aspek duniawi, ukhrawi. Nanti insya Allah kalau saya tidak lupa saya share, menurut saya itu cukup baik karena dilihat dari modern perspektif, in looking at the bagaimana Rasulullah menjalani kehidupannya sehari-hari untuk menunjukkan inilah konsep balance life yang baik. Ya. Hari ini kita tidak balance life, lawang kita kerja saja sudah 8 jam. Sehari kita kerja 8 jam. Habis itu pulang masih mikir pekerjaan lagi. Terus kita bilang balance life. Terus habis itu kita senang-senang lagi. Jadi nanti kita lihat. Jadi ini yang ketiga, kalau kita mau buat ihsan kepada Allah, ada tawazun. Yang ketiga, itqanul ibadah. Ibadahnya yang rapi, ya, yang baik. Semuanya ditata yang baik. Namanya ihsan. Muraqabah, merasa terus diawasi oleh Allah. Syukur kepada Allah SWT. Ya, syukur kepada Allah sebagai bentuk ihsannya Allah kepada kita. Dan yang nomor 6, muwajahatul, kalau kita mendapatkan kesusahan, cobaan, hadapi dengan sabar. Itu tanda kita berbuat ihsan. Karena kita menyadari bahwa ujian apapun, termasuk sakit apapun, itu juga bagian dari ihsannya Allah. Ya, karena kita mau ditumbuh kembangkan oleh Allah SWT. Karena itu cara kita berbuat ihsan ma'allah adalah mensabari penderitaan, kesusahan, cobaan hidup. Yang kedua, yang nomor 7, mujahadatun nafas. Striving ourselves. Kita berusaha sekuat mungkin. Untuk apa? Qadmin ghaid, menahan amarah. Ya, mukharabatus syuh, melawan rasa pelit. Ya, muharabatus syuh. Ya, berperang dengan kekikiran. Masya Allah. Ya, ini perang dengan kekikiran. Itu harus kita lawan kalau kita mau ihsan kepada Allah. Karena itu nanti salah satu ayat ihsan itu berkenaan dengan charity. Nanti mayuqridullaha qardon hasanan, kata Al-Quran Karim. Ya, itu harus dilawan, harus dilawan. Oke, yang terakhir jihad fisabilillah. Itu 8 poin kalau kita ingin berbuat ihsan ma Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ulang lagi, ikhlas. Ini memang nanti saya berharap Kak Ha dan teman-teman mendiskusikan lebih detail ya. Apa saja poin-poin agar kita bisa ihsan ma Allah. Saya tidak terlalu panjang nanti, jadi berlama-lama kita diskusikan 8 poin ini. Ada 8 poin, 1 ikhlas, 2 tawazun atau seimbang, 3 itqanul ibadah, ibadah yang proper, yang rapi, ya. Yang keempat, muraqabah, terus-menerus merasa diawasi oleh Allah. Yang kelima, asyukru lillah, syukur pada Allah SWT. Syukur ini tidak mungkin bisa muncul kecuali kita menyadari tadi itu, ihsannya Allah dalam 3 tadi, qaidah, wasithah, mutammimah. Yang nomor 6, sabar. Menghadapi berbagai cobaan dengan sabar. Muwajahatul mulammat
bis-sabri. Ya. Yang nomor 7, mujahadatun nafas, berjihad dengan diri sendiri. Mujahadah dengan diri sendiri. Dengan diri sendiri maksudnya apa? Amarah kita lawan, rasa pelit kita lawan, itu maksudnya. Syahwat diri yang menghancurkan kita lawan, namanya mujahadatun nafas. Dan yang terakhir namanya al-jihad fi sabilillah. Kalau memang diperlukan, kalau misalnya ada peperangan dan segala macam, namanya ihsan ma'allah. Nah, sekarang bagaimana berbuat ihsan kepada orang lain? Jadi sebenarnya ini panjang banget dan insya Allah cukup mewakili konsep muhsin ini. Jadi nanti harapan saya kalau tadi yang ihsan sama Allah ada 8, nanti diurut ikhlas itu kayak apa dan segala macamnya ya. Saya hanya memetakan saja biar agak cepat. Sekarang bagaimana kita berbuat ihsan kepada makhluk? Bukan kepada Allah sekarang, kita ihsan kepada makhluknya. 1, dengan mengajari orang lain sesuatu yang bermanfaat kepada agamanya. Ajari dia, 1, kita ini harus spreading the message of Islam. Atau kita mengajarkan kebajikan, mengajarkan sesuatu yang manfaat, terutama dalam agama orang tersebut. Ya, dalam agama rekan-rekan kita yang belum tahu, karena itu nanti akan membawa perbuatan ihsan. Perbuatan ihsan, ajari teman kita yang misalnya belum bisa mengaji, apa yang kita pahami dari kajian, share ya kepada orang lain, ya meskipun tidak subscribe, yang penting share saja. Ya. Yang kedua, husnu muamalatud du'afa. Yang kedua, muamalah bergaul dengan cara yang terbaik. Kepada siapa? Kepada orang lain meskipun kita tidak tahu, seperti tamu. Ya, karena itu nanti contoh berbuat ihsan adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada yatim, ya, anak yatim dan segala macam. 1, ngajar. 2, muamalah. Jadi yang pertama kalau mau disingkat taklim. Nomor 2, muamalah. Jadi yang nomor 1 taklim. Nomor 2, muamalah. Yang ketiga, daf'ul husumah wal khilafat. Meninggalkan permusuhan dan khilafat. Khilafat itu perbedaan-perbedaan yang nggak ada habisnya. Kunut tidak kunut, antara apalah ya dan seterusnya. Persoalan yang kecil tapi menjadi dibesar-besarkan, yang membuat perkelahian di tubuh umat, yang tidak perlu, Masya Allah kalau kita pikirkan. Untuk apa semuanya itu? Antara kenduri arwah dengan yang tidak kenduri arwah. Daf'ul khusum wal khilafat. Let them be. If you want to do kenduri arwah, go. Nggak mau kenduri arwah juga is okay. Ya. Kalau saya tergantung makanannya. Ya. Ya. Kalau nasi kebuli, oke, kenduri arwah yang guyon ya. Maksud saya daf'ul husumah wal khilafat. Karena itu bagian dari ikhtilaf, bagian dari sesuatu yang diperdebatkan di dalam tubuh umat. Ya, susah. Sampai yaumul kiamah tidak akan pernah selesai itu. Karena masing-masing punya pijakan yang berbeda-beda. Ya, yang masing-masing punya pijakan. Biarlah Allah yang akan menjadi final, ngasih final decision-nya nanti. Itu poinnya ya. Itu, kalau kita melakukan itu, kita berbuat ihsan kepada makhluk. Kita berbuat ihsan kepada makhluk. Ya. Daf'ul husumah wal khilafat. Yang ketiga. Jadi ada 3 poin sentralnya kalau kita mau berbuat baik kepada makhluk. Taklim, muamalah, daf'ul khusumah. Itu saja. Taklim ngajarin apa yang bermanfaat. Kita harus mikir apa yang bermanfaat. Jadi yang pertama itu aspeknya kognitif, ya, aspeknya pembelajaran. Yang kedua pertolongan, karena muamalah mulai dari ngucapin salam, kalau ketemu, bantu orang, ngasih makanan yatim, apa yang bisa saya, namanya muamalah. Namanya muamalah. Yang ketiga, kalau kita berinteraksi dengan orang, nanti biasanya akan ada gesekan, friction. Lah, kalau kita mau buat ihsan, daf'ul khusumah. Ya, stay away dari hal-hal yang melahirkan al-khusumah. Al-khusumah. Saya pikir keren banget ini, 3 ini kalau kita bisa lakukan, kita bisa berbuat ihsan. Taklim, muamalah, daf'ul khusumah. Daf'ul khusumah. Oke. Saya memang belum memetakan dengan cerbe mudah, saya cuma pasang Arab-Arabnya saja. Jadi
Kalau kelihatan agak itu memang sedikit membosankan karena tidak ada warna-warnanya ya. Bagian atikoh itu nanti yang men-summary. Makna al-muhsin. Jadi kalau kita lihat sekarang, ini contoh konkretnya di berbagai ayat Al-Quranul Karim, bagaimana Allah tadi, yang kalau dipetakan ayat-ayatnya, memberikan kebaikan atau ihsan kepada kita yang paling terbaik dalam 3 model tadi, qaidah, wasithah, mutammimah. Dasar-dasarannya di antara beberapa ayat yang bisa kita quote, salah satu misalnya As-Sajdah ayat 7, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Dia Allah yang berbuat ihsan kepada apapun saja yang Allah ciptakan. Ya, bahkan lihat kalimatnya kulla syai'in. Sekarang kalau kita menyadari Allah itu muhsin, masa kita mau komplain kepada Allah SWT? Masa kita tidak mau bersyukur kepada Allah SWT? Coba perhatikan ya, gini, kita ini, saya kalau misalnya ke Malaysia, saya di-entertain in a very good, apa namanya, cara lah oleh Kak H misalnya. Ditempatkan di tempat yang enak, makanan enak, di-greet dengan cara yang baik, dan segala macam. Masa saya tidak akan bersyukur kepada Kak H? That's impossible, that's inhuman, katakanlah. Pasti saya akan berterima kasih, pasti saya senang, dan saya happy to come again. Kenapa? Karena saya merasakan in'am, karena saya merasakan ihsan. Tidak mungkin kemudian saya komplain Kak H. Kalau saya komplain, tandanya saya tidak merasakan ada ihsan. Atau karena saya blind, saya buta, saya tidak melihat ihsan itu. Sekarang kita renungkan, masa Allah menipu kita? Allah menyatakan, alladzi, dia Allah, zat, ahsana, yang berbuat ihsan. Kulla syai'in, kepada apa? Kepada syai' apa saja. Termasuk kita. Karena apa? Khalaqahu, karena Allah yang nyiptain kita. Nah sekarang, kalau kita pikirkan, kenapa kita ini kok terus komplain sama Allah? Kenapa kok kita tidak berasa, thank God, terima kasih ya Allah. Ya, kita ini misalnya, kenapa yang salah dari kita? Adalah karena kita tidak memakrifai Allah Al-Muhsin. Kalau saya kepada Kak H saja bisa berterima kasih. Padahal berapa sih level ihsannya Kak H dibanding dengan ihsannya Allah untuk saya? Kalau kita pikirkan, ya Allah, kita malu kemudian. Pantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dia melakukan apapun saja, termasuk sholatnya, semuanya adalah expression of his thankfulness. Ya, karena dia berterima kasih kepada Allah SWT sebagai Al-Muhsin. Al-Muhsin. Masya Allah. Ya, itu yang pertama. Ayat yang lain misalnya, Inna fi khalqis samawati wal ard, wa ikhtilafil laili wan nahar, la ayatil lulil albab. Allah nyiptain langit dan bumi, yang semuanya itu kalau direnungkan buat kita semuanya. Ya, bagaimana bumi rotate, bagaimana bumi revolusi. Ya, itu semuanya untuk nyiptain musim, iklim, waqtilafil laili wan nahar. Allah gantikan siang dan malam. Untuk apa itulah ayatil ulil albab. Agar kita ini berpikir, karena dia menjadi sign for those who has intellect. Alladzina yadhkuruna qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Itu bagian dari apa? Ihsannya Allah merawat kehidupan kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita diciptakan Allah, lihat kalimatnya, ahsani taqwim. Ya, dalam bentuk yang paling terbaik. Ya, semuanya yang terbaik diciptakan oleh Allah. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Semuanya dikasih proporsinya, dikasih measurement, dikasih kadarnya oleh Allah SWT. Itu makna Allah Al-Muhsin. Dan bukan hanya itu, semua kebaikan Allah, ihsannya Allah, itu penuh keberkahan. Masya Allah. Penuh keberkahan. Maksudnya, bukan hanya baik saat itu, tapi terus kebaikannya akan keep increasing, keep developing, keep growing. Terus. Karena itu Allah menyatakan, Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, maka penuh keberkahan Allah. Ya, ahsanul khaliqin. Allah
Ya, the best creator, ahsanul khaliqin. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqa. Falyanzuril insan mimma khuliq. Khuliqa mimma indafik. Kata Al-Quran Karim. Ya. Ma'adallah innahu rabbi ahsana maswai. Lihat kalimatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf menggunakan kata ahsan. Ya, memang ada dua maknanya. Yang pertama dirujukkan kepada tuannya, yaitu Minister of Finance-nya suaminya Zulaikha. Karena Zulaikha memaksa Yusuf untuk melakukan perbuatan zina, apa katanya Nabi Yusuf? Ba'adallah, innahu, sesungguhnya suamimu itu, your husband, ya, Rabbi, ahsana maswai. Dia itu orang yang telah memberikan pengasuhan, perawatan, tempat yang sangat baik buat saya. Saya budak dibeli oleh dia. Ya, diselamatkan oleh dia. Masuk, lihat semua cara dari suaminya Zulaikha. Ya, itu bagaimana suaminya Zulaikha memberikan perlakuan kepada Yusuf, ihsan. Masuk dia bilang kepada Zulaikha, kata dia, tolong kamu berbuat baik kepada Yusuf. Ini kan yang menarik. Kasih dia akrimi maswa, muliakan tempat tinggalnya. Kalimatnya menarik. Mana ada orang kalau membawa pembantu asisten, misalnya domestik asisten, misalnya justru istrinya yang disuruh berbuat baik. Akrimi maswa, Masya Allah. Ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Baik sekali. Namanya ahsan. Apalagi yang kedua maknanya Robbi di sini benar-benar makna Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Nabi Yusuf menyatakan innahu, sesungguhnya Allah, Robbi, Robku itu yang merawatku. Ya, ahsana maswai. Kalau kita perhatikan bagaimana mulai dimasukkan ke dalam sumur, Allah merawat dengan menurunkan malaikat Jibril, menahannya sehingga tidak kedinginan, tidak mati dalam lubang sumur. Ya, kemudian membelokkan karavan itu hingga sampai tersesat, akhirnya sampai di sumurnya Nabi Yusuf, sehingga karavan itu mampu membawa ke Mesir. Dan bagaimana kemudian Allah mendatangkan istrinya, suaminya Zulaikha untuk bisa membeli Yusuf. Dan bagaimana kemudian semua itu bagian dari ahsana maswai. Kalau kita perhatikan. Itu namanya, karena itu lihat. Dan masing-masing dari ihsannya Allah mengandung keberkahan. Ya, barokahnya masuk penjara, barokahnya masuk sumur, sampailah di Mesir. Barokahnya digoda oleh Zulaikha sehingga bisa masuk penjara. Barokahnya masuk penjara sehingga nanti bisa jadi Minister of Egypt. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu namanya fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Khaliqin. Oke. Ini saya masih panjang ya. Jadi masih belum. Oke, nah, nanti tidak apa-apa lah kalau tidak selesai kita lanjutkan besok. Sekarang kita masuk ke Darajatul Ihsan. Ini untuk perbuatan kita. Sekarang setelah kita menyadari Allah SWT Al-Muhsin, meskipun nanti di akhir saya akan melihat beberapa ayat untuk diskusi yang lebih dalam, kita ngambil ayat-ayat tentang ihsannya Allah. Ya, ini konsep dulu semuanya. Sekarang kita, setelah kita tahu Allah itu Al-Muhsin, dan ihsannya Allah dibagi kepada 3, ya, qaidah, wasithah, mutammimah. Kemudian kita mestinya juga jadi muhsin juga. Ya, lah bagaimana cara menjadi muhsin? Nah, ini bahasannya sekarang. Imam Ibnul Qayyim menyatakan ihsan itu kalau kita mau jadi pribadi yang nanti muhsin, karena Allah mencintai muhsin, innallaha yuhibbul muhsinin dalam Al-Quran Karim. Ada 3 kata Ibnul Qayyim. 1, al-ihsan fil qasdi. Yang kedua, al-ihsan fil ahwal. Yang ketiga, al-ihsan fil waqt. Ya, ihsan di dalam qasdi, niat, ya, intention, motivation, namanya qasd. Al-qasdi maksud, masuk dalam bahasa Melayu, maksud. Ya, al-qasd. Yang kedua, al-ahwal, our condition, perilaku kita, ya, haliah kita, ya, our condition kita, our perilaku kita, behavior kita. Yang kedua, al-waqt, waktu kita. Yang pertama, kalau kita mau menjadi pribadi yang muhsin, yang harus diperhatikan dari awal, apa dulu agar semuanya menjadi ihsan nanti, yang menjadi terbaik. Yang pertama, niatnya dulu, harus ihsan. Niatnya harus ihsan. Bagaimana niat itu harus ihsan?
dengan cara 3. 1, dengan ilmu. Ya, kita harus tahu ilmunya dulu. Ilmunya tentang apa? Tentang Allah Subhanahu wa taala. Tentang bagaimana caranya untuk melakukan. Yang ketiga tentang balasannya apa nanti. Jadi, pastikan kita tahu kenapa saya melakukan ini. Ya, jadi yang pertama, niat tulus hanya untuk Allah SWT. Ya, niat tulus untuk melakukan kebaikan ini, ya, niatnya dulu ditata, jangan kecampur dengan niat-niat yang lain. Kalau niatnya sudah benar, lillahi ta'ala, nanti harus diwujudkan menjadi tekad yang kuat. Harus jadi azam. Jadi urutannya, niat, terus jadi azam, jadi tekad yang kuat. Ciri dari tekad yang benar adalah orangnya giat dalam beramal. Contoh misalnya, setelah kita belajar tentang Qiyamul Lail, terus kita merasa saya tak mau Qiyamul Lail. Nah, tanyain dulu, saya niat Qiyamul Lail kenapa ya? Apa karena saya dimarahin oleh Ustadz tadi? Apa karena saya kepingin Qiyamul Lail itu karena, I have a dream, and I want my dream comes true, karena itu saya mau Qiyamul Lail, dan seterusnya. Kalau kita mau berbuat ihsan, 1, lacak dulu niat kita itu tadi. Terus dibenain. Kalau sudah benar, ya Allah, saya mau Qiyamul Lail karena saya ini hamba. Ngapain saya mikirin? Saya hamba Allah SWT. Saya kepingin, itu namanya yang pertama. Dengan ilmu. Kan itu agar benar. Ya, dengan ilmu agar benar. Misalnya niatnya karena untuk meraih surga, niatnya karena ingin jauh dari neraka, boleh. Karena itu semuanya dibenarkan secara ilmu. Ya, yang kedua, nanti jadi tekad. Kalau sudah jadi tekad, selanjutnya apa? Tasfiyatul hal. Jaga kondisi hati. Karena nanti di perjalanan kadang naik turun lagi. Naik turun lagi. Dijaga lagi. Namanya ihsan fil qasdi. Ihsan fil qasdi. Itu langkah pertama. Yang kedua, kalau sudah ihsan fil qasdi, lanjutkan dengan yang kedua namanya ihsan fil ahwal. Dijaga perilaku kita itu untuk terus karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam perjalanan kalau orang melakukan perbuatan yang baik, nanti akan ada banyak godaannya. Ya, itu namanya ihsan fil ahwal. 1, yang dijaga adalah keadaan kita, biar kita terus fokusnya ke Allah. Qiyamul Lail saya untuk Allah. Qiyamul Lail saya untuk Allah, bukan yang lain. Bukan saya kepingin show off, bukan, dan seterusnya. Karena itu yang kedua ini tidak boleh show off. Tidak boleh diperlihatkan. Itu nanti gangguannya begitu. Nanti gangguannya, ihsan fil ahwal itu, nanti kita kepingin orang lain tahu. Nah itu penyakitnya nanti. Karena itu ihsan fil ahwal adalah kita hanya mau ke Allah. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kita boleh memperlihatkan kepada orang lain kapan? Jika dirasa membawa manfaat. Contoh misalnya, kita punya teman yang sama sekali tidak pernah melakukan Qiyamul Lail. Dan dia tidak percaya dengan Qiyamul Lail dan seterusnya. Padahal dia orangnya baik. Dan kita ingin nasehatin dia, tetapi dia ini orang yang susah. Kita merasa satu-satunya cara adalah saya menunjukkan apa yang terjadi pada diri saya, misalnya. Tapi bukan untuk show off. Ya, jadi kalau tujuannya untuk kebaikan, boleh. Misalnya, saya bilang kepada dia, misalnya, loh, dulu saya punya masalah begini-begini. Saya mendawamkan Qiyamul Lail. Alhamdulillah, Allah gini-gini lah. Saya cerita, saya mendawamkan, itu tujuannya adalah untuk nasihatin orang itu. Kalau untuk yang kayak begitu, kata Ibnu Qayyim, boleh. Itu tidak merusak ihsan di dalam ahwal. Yang terakhir, ihsan fil waqt, atau ihsan di dalam waktu. Waktu. Maksudnya kita jaga setiap keadaan itu, dalam seluruh waktu itu. Untuk terus benar-benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kaitan Islam, iman, ihsan, baru kemudian kita kenapa kita melakukan ihsan, terus sisanya mungkin di pertemuan mendatang ya. Saya cepatkan saja untuk koneksi Islam, iman, ihsan. Dalam Al-Quran, Islam itu maknanya dari kata salamah ya, salimah atau taslim, artinya surrender atau menyerah, penyerahan atau submission. Kalau dia diletakkan sendiri, ya, tidak dicampur, tidak digandengkan dengan iman, maka
Yang dimaksud kata Islam di dalam Al-Quran adalah agama itu sendiri. Seperti ayat Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Islam di situ maksudnya bukan submission, tapi religion. Ya, kalau dia dipisah dengan kata iman. Tapi kalau dia digandeng dengan iman, maka Islam itu dirujukkan kepada outward, seperti yang saya jelaskan tadi. Sementara iman dirujukkan kepada inward. Ya, our outward sama inward. Yang inward namanya iman, yang outward deed namanya Islam. Misalnya orang-orang Arab waktu Fathu Makkah ini sudah terpaut 10 udah lama ini 20 tahunan lebih. Ya, orang-orang beriman sudah kira-kira menjadi muslim 20 tahunan lebih. Ya, 20 tahun lah katakanlah. Kemudian Fathu Makkah. Ya, begitu Fathu Makkah banyak orang masuk Islam. Dan orang-orang yang baru masuk Islam itu kemudian merasa bahwa dia sama aja lah dengan apa? Dengan orang-orang Islam yang lain. Kita samalah, brother. Kita sama-sama imannya sama. Allah Subhanahu wa taala menyatakan qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab itu merasa dia menyatakan saya beriman. Yang imannya sama dengan iman muhajirin, imannya orang-orang Ansar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul lam tu'minu. Katakan Muhammad mereka belum beriman. Walakin qulu aslamna. Kan tapi mereka hanya berislam, hanya outward deed, belum inward deed. Karena itu kata itu hubungan Islam dan iman kalau dikaitkan keduanya. Nah, iman itu adalah keyakinan, committed to submission, and may mean one of two things. When it is used with the word Islam, kalau dia digandengkan dengan kata Islam seperti tadinya, dia maknanya adalah agama. Seperti Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati wan nur wal ladzina kafaru awliyahumut taghut yukhrijuhum minan nuri ladh dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina amanu di sini adalah orang-orang yang beriman, maksudnya agama itu sendiri. Ya, orang-orang Islam maksudnya, ya. Oke. Tetapi iman itu ya digayangkan di sini ya adalah bagian yang ada di dalam ya, yang inward tadi. Yang inward tadi or the action of the heart atau perbuatan hati kita. Perbuatan hati kita. Hati kita. Oke, yang terakhir ihsan ya. Jadi ihsan bedanya adalah dia kalau digunakan sendiri tidak dengan Islam boleh jadi ihsan maknanya juga agama secara keseluruhan, tapi kalau dia dipakai dengan Islam dan iman maka maknanya ihsan adalah perfecting one's outward and inward deed seperti yang pertama kali kita jelaskan tadi ya, dia menyempurnakan iman dan Islam kita. Oke, nah sekarang kenapa sih kita kok harus berbuat ihsan? Alasannya. Kenapa kita berbuat ihsan? Alasannya adalah karena kita dikepung oleh dua hal ini. Kenapa kita berbuat ihsan? Karena kita mendapatkan dua hal. Satu, kita diguyur dengan ihsannya Allah Subhanahu wa taala atau ihsanullah. Lihat yang bawah. Allah menyatakan wa ahsin dan berbuat baiklah. Ya, berbuat ihsanlah. Kama ahsanallahu ilaik. Sebagaimana Allah berbuat ihsan kepada kalian. Kata Allah SWT. Jadi kita ini diguyur dengan ihsan. Nah, cara agar kita mau berbuat ihsan adalah ingatlah ihsannya Allah kepada kita. Karena sikap kita ini, kalau kita dibaikin sama orang dan kita menyadari kebaikan orang tersebut, maka insya Allah kita akan jauh lebih mudah untuk berbuat ihsan. Maka caranya adalah, agar kita ini mampu berbuat ihsan, adalah sadari ihsannya Allah. Yang pertama. Yang kedua, sadari muraqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa kita ini terus diawasi oleh Allah. Kalau kita ini dalam 24 jam tidak ada satu jedah pun waktu yang tanpa diawasi oleh Allah, bagaimana lagi kita tidak mau berbuat ihsan?
Jadi, alasan yang membuat kita berbuat ihsan itu adalah dua hal ini. Satu, karena muraqabatullah, karena kita terus-menerus diawasi oleh Allah SWT. Yang kedua, karena ihsanullah, karena Allah terus-menerus melakukan perbuatan ihsan kepada kita, dan kita dituntut oleh Al-Quran untuk membalas kebaikan, untuk berbuat ihsan juga. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya, berbuat ihsanlah sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepadamu. Dan nanti balasan orang yang berbuat ihsan tidak ada lain kecuali adalah ihsan lagi. Ihsan lagi. Oke. Besok kita masuk ke siapa orang muhsin dan segala macamnya. Tapi saya ingin apa yang didapat oleh orang muhsinin dan segala macamnya, baru kita masuk ke beberapa ayat untuk kita diskusikan tentang ihsan, ya, misalnya di An-Nahl, insya Allah besok kita akan bahas itu, dan masih baru kemudian apa yang how can you live by this name, ya, biar tidak terlalu membosankan, saya masuk ke pertanyaan, tapi saya mulai dari sini dulu, baru kita masuk pertanyaan. Ada hadis yang menarik, lihat hadisnya. Innallaha, ini hadis di Bukhari dan Muslim, sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah mewajibkan ihsan, menetapkan ihsan ala kulli syai', atas segala sesuatu. Kataba itu kalau orang dulu maknanya adalah kalau orang menulis di batu atau menulis di kayu, sehingga kemudian tulisan itu tidak bisa dihapus lagi. Seperti orang bikin apa ya, bikin tulisan yang ada di batu karena diukir, ya, curving. Jadi tidak bisa lagi crafting, ya, bukan crafting, apa namanya? Kok lupa saya. Ya itulah pokoknya. Sesungguhnya Allah dari situ diambil makna wajib. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Kemudian hadis ini menyatakan, fa idza qataltum, maka apabila kamu membunuh, fa ahsinul qitlah, bunuhlah dengan cara ihsan. Wa idza dabahtum, kalau kamu menyembelih, sembelihlah dengan cara ihsan. Pertanyaan saya, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di ayat ini mengaitkan ihsan dengan pembunuhan? Kenapa kok tidak bicara tentang jika kamu sholat, sholatlah dengan ihsan. Jika kamu memberikan charity, berikanlah charity dengan ihsan. Jika kamu berbuat baik kepada tetanggamu, berbuat baiklah ke tetanggamu dengan cara ihsan. Menarik, ini ada apa? Kok tiba-tiba ketika Allah berbicara, ketika Nabi ini di hadis ini, ketika berbicara konsep ihsan, kemudian dikaitkan dengan konsep qatl, dengan konsep zabah, dengan konsep membunuh, dengan konsep menyembelih binatang. Apakah karena umat Islam bloodthirsty? Sebagaimana para pembenci Islam menyatakan, kita ini kaum yang haus darah. Kok sampai, kenapa ini? Menarik ya, mari kita pikirkan. Hadis ini mengawali dari bahwa ihsan itu harus ada pada apapun saja. Karena Allah menyatakan, Allah tetapkan ihsan atas segala sesuatu. Termasuk misalnya mu'asarah dengan istri, bergaul dengan istri, mendidik anak, bergaul dengan tetangga, dan seterusnya lah. Semua harus kita lakukan dengan ihsan. Sekarang kita pikirkan, mengapa kok dikasih contoh membunuh? Karena banyak orang yang beranggapan membunuh itu kan menghilangkan nyawa. Mau dengan cara yang buruk atau yang baik sekalipun, tidak punya efek. Toh in the end, dia juga mati. Maka seringkali orang kalau membunuh tidak berpikir tentang baiknya orang menyembelih. Karena berpikir in the end is the same result. End-nya sama. Wong semua sama-sama mati. Mau pakai knife yang sharp atau yang tidak terlalu sharp, in the end sama, Ustaz, sama-sama mati. Ya, orang tidak peduli karena lihat ujungnya. Saya katakanlah berbeda kalau saya katakanlah bikin fried rice atau nasi kebuli, beda karena nanti rasanya akan berbeda. Yang satu kita bikin dengan cara hati-hati, yang satu sembrono, hasilnya berbeda. Tapi kalau kita nyembelih
Ayam sama, ujungnya juga sama, menjadi bangkai juga. Yang pertama. Yang kedua, kita dealing dengan siapa? Bukan dealing dengan human being, human fellow. Kita sedang dealing dengan binatang, dengan an animal. Hadis ini ingin menunjukkan orang muslim yang muhsin itu, hatta dia dealing dengan binatang, dan dia melakukan penyembelihan. Orang muslim yang muhsin akan melakukan penyembelihan dengan cara yang ihsan, hatta dengan binatang yang mati. Masya Allah. Itu namanya ihsan. Kita ini sangat caring, sangat loving, hatta kepada binatang, dan hatta ketika binatang itu disembelih. Itu yang kita pikirkan. Maka pertanyaannya berikutnya adalah, bagaimana lagi kita dituntut oleh agama ini untuk berbuat ihsan kepada binatang yang masih hidup? Masya Allah. Masya Allah ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita lihat perilakunya kepada binatang dan segala macamnya, kalau kita luaskan lagi, bagaimana lagi kita dituntut untuk berbuat ihsan kepada sesama umat Islam? Bagaimana lagi kita dituntut berbuat ihsan kepada sesama umat manusia? Jadi pertanyaannya, kalau kita ini tidak bisa berbuat baik kepada orang, kita ini belum bisa melakukan memaknai asma Allah al-Muhsin. Bayangkan kata Al-Quran, kata hadis ini. Kalau kamu sembelih, tajamkan pisaunya. Buat sembelihanmu itu senyaman mungkin. Fal yurih dhabihahu. Yurih itu dari kata istirahat. Biar bisa take rest. Masya Allah. Bayangin Nabi Muhammad itu. Kita disuruh apa? Berbuat ihsanlah. Karena itu lihat, kalau kita perhatikan, hewan yang disembelih tidak boleh diperlihatkan dengan hewan yang satunya sudah disembelih. Suruh ngasih air dulu, suruh sharpen our knife, dan seterusnya dan seterusnya. Suruh baca ayat-ayat Allah subhanahu, suruh baca doa dan segala macamnya. Tidak ada ayat Allah ya, suruh baca doa. Dan Masya Allah, semua kita perlakukan dengan yang terbaik. Jadi, kalau andaikan orang Islam memaknai, faham dengan nama Allah Al-Muhsin, dan kemudian kita mempraktekkan al-ihsan itu, ihsan kepada Allah, ihsan kepada makhluk, ihsan kepada hewan, insya Allah kehidupan ini akan berubah. Ya. Kenapa? Karena kita memakrifai Allah Al-Muhsin. Demikian mungkin Atiqah, karena itu saya senang dengan kata-kata Aristotle ini. Lah sama, ihsan itu bukan ideas, dia quality. Karena itu kita harus melatih diri untuk berbuat ihsan itu. Tidak bisa kita hanya, ya saya tahu ihsan, tidak bisa, kita harus latihan. Mulai dari apa? Sebagaimana Ibnu Qayyim tadi, niatnya dijaga, kalau kita melakukan dalam perbuatan kita jaga, waktunya kita jaga. Karena itu saya senang dengan kata-kata Aristotle, we are what repeatedly do. Excellent atau ihsan, then is not an act, but a habit. Menurut saya ini keren banget dari Aristotle untuk menggambarkan bahwa memang kita hanya bisa melakukan ihsan jika kita melatihnya. Kapan kita melatih? Setelah kita menyadari kita punya kesadaran yang benar tentang Allah Al-Muhsin, kemudian kita menjadikan diri kita juga menjadi pribadi yang muhsinin, muhsinat. Demikian mungkin belum selesai, tinggal sedikit, tapi biar tidak terlalu menjenuhkan, insya Allah kita pindah ke tanya jawab sajalah. Atau waktunya sudah habis, saya tidak tahu. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Dr. Muhammad atas pencerahan topik